Balik. Kamu jangan jadi itu lagi. Ada bawang kan? Itu main di atas lagi. Keluarga-keluarga yang berkaitan atau berkalian darah yang saya kasih Majelis Wilayah 2 MD Papua Barat Daya di tempat hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi gereja yang ikut hadir dalam ibadah pelepasan dan pemakaman. Yang saya kasihi Bapak Ibu peserta ibadah pelepasan dan pemakaman. 1. Data diri. Nama Marice Rausai SPDK. Tepat tanggal lahir DUM 25 Maret 1985. Almarhumah lahir dari pasangan pernikahan ayah Pendeta Wempi Rausai STH dan ibu Pendeta Ibu Lenorce Ayomi. Almarhumah lahir sebagai anak yang keempat dari 6 orang bersaudara, antara lain yaitu 1. Juliana Milka Rausai, 2. Demianus Rausai almarhum, 3. Sarice Rausai, 4. Marice Rausai almarhumah, 5. Boas Rausai, 6. Yorgen Naftali Rausai. 2. Riwayat pendidikan. Almarhumah Ibu Marice Rausai masuk sekolah dasar SD YPK 3 Bentel Dom pada tahun 1991 dan telah tamat Oleh Tuhan, teristimewa keluarga besar Rausai Ayomi, keluarga besar Ranawaya Seseron Raya. Kita tahu bersama bahwa kematian itu adalah kedaulatan Tuhan, sehingga ketika Tuhan berkata, "Hei anak Adam, kembalilah," maka kita harus kembali. Tuhan memanggil manusia ini dengan berbagai macam cara. Kakak pendeta berdua, kakak perempuan dan kakak laki-laki pasti akan diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Tuhan untuk menjalani semua yang sudah Tuhan takdirkan. Dan saya yakin Bapak Ibu semua, kita sebagai orang Kristen, kita berpengharapan bahwa kita semua pasti akan disiapkan tempat yang terbaik oleh Tuhan yang kita sembah. Mungkin saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. pihak sekolah dari keempat anak yang bersekolah yang kemarin dari sekolah telah menengok, bahkan semua yang terlibat di siang hari ini, kami keluarganya memang keduka tidak membalaskan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, tetapi kiranya Tuhan Yesus kepala gereja yang dapat membalaskan semuanya. Sedikit menjadi catatan keluarga terkait almarhum anak kami. Dalam silsilah keluarga, Bapak Rohani, Bapak Pendeta Rausai, seorang tokoh, bahkan
yang dalam keluarga, seorang yang kami tuakan dalam keluarga. Tentu anak-anak adalah bagian dari keluarga yang dalam posisi sebagai anak. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, sekalipun duka meliputi hati dan pikiran kita, firman Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Sebab Wahyu 14 ayat yang ke-13 berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya boleh beristirahat dalam jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kita percaya bahwa almarhumah Ibu Marice Ronsai SPDK hari ini boleh berpulang ke rumah Bapak. Kita akan melepaskan Ibu kekasih ini dengan ibadah yang akan kita lalui bersama. Bapak Pendeta Romi Randa, Sekretaris Wilayah 2 akan berdoa untuk membuka ibadah kita pada saat sore hari ini. Amin. Apa yang Tuhan telah buat, apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan keluarga besar Bapak Pendeta Bempi Ronsai Ayumi yang ada bersama keluarga anak-anak. Engkau telah panggil anak terkasih Ibu Marice Ronsai SPDK ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Kami sebagai manusia merasa kehilangan, merasa duka cita. Tapi satu yang kami percaya, bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang akan memberikan penghiburan, Allah akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Kami serahkan serangkaian ibadah. Saya dan saudara ketemu dengan Tuhan. Ketika kematian itu datang, saya dan saudara Tuhan di surga, kata Iberisi. Haleluya. Apa yang dapat memisahkan ini kami Tuhan. Amin. Dari kasih-Mu Tuhan, penderitaan katakan tiada satu pun dari kami Tuhan. Oh, katakan tiada satu pun. yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat ini sedang menunjukkan kepada Bapak Ibu kita sekalian, sebagai orang yang percaya secara khusus, kematian bukanlah sesuatu yang harus kita takutkan, karena kita percaya kematian adalah sebuah istirahat, tidur sementara. Ketika Yesus pergi ke Betania, di mana Maria Marta sedang juga berduka di sana. Waktu Yesus berkata dia sedang tidur, tetapi mereka berkata kalau dia tidur ya dia bisa bangun. Yang boleh saya tarik garis bawahi bahwa dia Allah yang berdaulat bagi saya dan saudara.
sehingga janganlah kita larut dalam sebuah duka cita. Hidup ini terus berjalan. Firman Tuhan ini datang buat kita sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga kita punya sebuah pengharapan. Kalau saya ulangi sekali lagi kalimat suratan Paulus kepada jemaat di Tesalonika, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Ketika sangkakala berbunyi tadi saya katakan, kita akan melihat satu fenomena yang tidak pernah terjadi di bawah golongan ini. Ibu Maria pun akan mengalami kebangkitan. Ketika kita juga yang mati, kita akan mengalami sebuah kebangkitan. Kita akan diubahkan menggunakan tubuh kemuliaan. Kalau sudah baca terus, astronot dia butuh baju secara khusus. Waktu kita naik bukan pakai baju khusus, tapi tubuh kemuliaan. Sehingga tadi pujian tadi dia berkata, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Kita rindu pertemuan itu, amin. Untuk itu kita yang ada siang hari ini, sidang perkabungan keluarga, saudara, bapak, mama, adik, untuk kita bertemu, mari biarlah hidup kita menjadi Paulus Mayau yang adalah selaku Ketua Wilayah 2 Kota Sorong, kami ucapkan terima kasih. Kita akan masuk pada yaitu doa pelepasan jenazah. Kita angkat sebuah pujian yang berkata, belakang langit biru ada mahkotaku. Doa pelepasan jenazah akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ayub Indiri selaku Biro Misi Majelis Daerah Provinsi Papua Barat Daya kepada Bapak. Haleluya. Yesus Bapasku, kami dengan rela hati akan melepaskan almarhumah, sehingga ketika almarhumah dibawa ke tempat pemakaman, kami percaya ada sukacita yang Tuhan kerjakan di dalam setiap perjalanan. Terima kasih Bapa dalam surga. Sekali lagi, mari Engkau berikan sukacita yang besar bagi semua keluarga jemaat yang ditinggalkan oleh Tuhan. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Ibu. Kami telah berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga. Akhirnya di hadapan Tuhan, di hadapan para hamba-hamba Tuhan, bahkan surga kepada Majelis Jemaat Gereja Pentakosta di Indonesia, dalam hal ini Jemaat Kudus Kalvaridum, dari Jemaat Bapak Sekretaris Jemaat akan menyerahkan kepada anak yang tinggal, anak yang tertua, Naki Yogi Seo, disilakan. Naki anak yang tertua, silakan. Terima kasih. Dari Pelprit disilakan kepada pengurus ketua wadah. Terima kasih. Dari wadah Pelprap, ketua wadah disilakan. Wadah Pelnap. Terima kasih. Terakhir dari wadah Pelwap, pengurus Pelwap disilakan.
Demikian bunyinya. Ayub pasal 14 ayat 1 dan 2. Setelah mati tidak ada harapan lagi. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Sidang pergabungan keluarga pemangku duka. Demikian jauh pasal pembacaan kita. Kita tahu bersama siapa itu Nabi Ayub. Ayub adalah orang yang saleh, orang yang sabar, orang yang setia, orang yang lemah lembut. Tetapi di dalam karakteristik rohani itu Allah masih mengizinkan dia untuk menderita sebuah penyakit. Siap-siap majelis jemaat, saudara pendeta muda Beronsai, siap-siap. Baik, peletakan keras bunga yang berikut. Selamat jalan. Tidak mau begini saya. Selamat jalan. Terima kasih atas perjuangan ini. Saya menyampaikan dari terima kasih Kristus kepada hamba-hamba Tuhan, baik majelis wilayah, ketua sekretaris bendahara, dan semua gembala-gembala sidang yang hadir, beserta jemaat Tuhan yang ada. Mohon kita kembali ke pastori untuk makan bersama, setelah itu akan membuat keputusan. Demikian informasi dari saya.